kuota masih bisa diisi untuk bagi yang memiliki tetangga, putra-putri, saudara yang ingin memondokkan putra-putrinya bisa menghubungi kesekretariatan Ma'had Tahfidzul Quran Darul Qura atau mengunjungi web di www.darulqura.seragen. Kemudian untuk infak beras bisa langsung disalurkan menuju pengurus, diserahkan ke Ustadz Umar hafizahullah ta'ala. Dan bagi yang air minum, menghendaki air minum isi ulang Asyifa, ini insya Allah masih banyak, untuk bisa menghubungi Pak Yun. Dan keuntungan dari air minum ini disalurkan sepenuhnya ke pondok. Kemudian bagi yang jamaah yang masih ingin menukarkan mushaf Al-Quran, yang memiliki mushaf yang rusak, bisa langsung menghubungi ke Ustadz Umar untuk ditukar dengan mushaf yang baru. Mushaf yang rusak bisa ditukarkan dengan mushaf yang baru. Ini sekian pengumuman dari Ana. Alhamdulillah, insya Allah kajian akan segera dimulai. Soft yang depan monggo dipenuhi dulu biar lebih muat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Mas FM Seragen, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepada kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dalam kajian rutin kita setiap Selasa sore, melanjutkan pembahasan kitab akidah dua imam salaf, yaitu Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan pada kesempatan sore ini sampai pada halaman yang kelima atau akidah yang kelima, poin yang kelima, yaitu
Allah tinggi di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy. Moga disimak. Wa anna Allah azza wa jalla ala arsyihi. Meyakini bahwa Allah azza wa jalla itu berada di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Kama wasafa nafsahu fi kitabihi, sebagaimana yang Allah habarkan atau sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulihi, dan lewat lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bila kaifin, tanpa memikirkan hakikatnya, jadi tanpa mempertanyakan kaifa, bagaimana. Ahata bikulli syai'in ilma, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Allah Maha As-Sami', Maha mendengar, lagi Maha melihat. Ini yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini insyaallah, yaitu tentang akidah as-salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dibahas dalam perkara akidah dan di kitab-kitab para ulama salaf, karena ya seperti yang sering kita ulang, untuk meluruskan yang salah. Apa yang salah di masyarakat tentang keberadaannya Allah, jadi banyak yang belum tahu, sehingga mereka meyakini bahwa Allah itu di mana-mana. Ya. Bahwa Allah itu di mana-mana. Ini adalah keyakinan yang tidak benar. Ada yang meyakini bahwa Allah itu ada di hati. Allah fi qalbi. Ada yang punya keyakinan Allah itu manunggal, ya, manunggaling kawula Gusti. Atau meyakini bahwa Allah itu menitis di setiap makhluknya. Ini beberapa keyakinan yang keliru tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sahih bagaimana yang benar, yang dijelaskan di Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW tentang bahwa Allah menjelaskan tentang keberadaan dirinya, bahwa Allah tidak di mana-mana, tapi Allah di atas arsy. Di atas arsy, dan ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam 7 tempat. Dalam 7 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Toha ayat 5. Moga dicatat. Pertama surat Toha ayat 5. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Toha ayat 5. Kemudian yang kedua adalah surah Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf ayat 54. Kemudian yang ketiga adalah surat Yunus
ayat 3. Kemudian yang keempat surat Ar-Ra'du. Ya, Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu artinya petir ya. Ayat 2. Kemudian berikutnya adalah surah Al-Furqan. Yang kelima, surah Al-Furqan 59. Yang keenam As-Sajdah ayat 4. Surah As-Sajdah ayat 4. Kemudian yang terakhir Al-Hadid ayat 4. Di tujuh tempat, di 7 surat atau ayat yang kita sebutkan tadi, semua ada penyebutan apa? Istawa alal arsh. Bahwa Allah itu bersemayam di atas arsh. Allah tidak di mana-mana. Kemudian dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari pernah menanyai seorang budak wanita yang penggembala kambing. Rasul ingin mengecek orang ini beriman kepada Allah atau Muslim enggak. Maka Rasul mengujinya dengan pertanyaan apa? Aina Allah. Apa aina Allah? Di manakah Allah? Jadi Rasulullah SAW menguji seseorang itu betul-betul beriman kepada Allah atau enggak dengan pertanyaan di manakah Allah. Lalu wanita itu menjawab, Allahu fis sama. Allah ada di langit. Alal arsh. Istawa, di atas arsy bersemayam. Kemudian Rasul bertanya lagi, man ana? Siapa aku? Kemudian dijawab, anta Muhammad Rasulullah SAW. Engkau adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dan setelah itu Rasul bilang kepada majikannya, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan perempuan ini karena dia adalah perempuan yang mukminah. Di mukminah nggak boleh dijadikan budak. Orang beriman nggak boleh dijadikan budak, harus dibebaskan. Rasulullah SAW mengetahui keimanan orang tadi dengan apa? Pengetahuan dia tentang apa? Keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini budak, perempuan aja paham. Dan semua orang pasti setuju bahwa Allah itu di atas, di langit. Ketika berdoa, menengadahkan tangan ke langit, atau orang sering menunjuk jari ke atas, atau kadang orang bilang, ya terserah yang di atas lah. Kan maksudnya siapa yang di atas? Di atas genteng. Maksudnya Allah SWT yang di atas langit. Jadi jarinya, tangannya ini beriman bahwa Allah di atas langit. Tapi lisannya dan hatinya nggak mau beriman. Ini kadang beberapa kaum muslimin yang tidak mau mengimani bahwa Allah itu ada di atas arsy bersemayam. Terus, apa arsy itu? Apa arsy itu? Arsy adalah akbaru al-mahluqat. Makhluk Allah yang paling besar. Akbaru al-mahluqat. Terus satu lagi, a'lal mahluqat. Makhluk yang tertinggi. Jadi arsy itu memiliki dua kedudukan ini. Jadi akbar wa a'la. Makhluk yang terbesar, gak ada yang lebih besar dari arsy-nya Allah. Kemudian a'lal mahluqat, makhluk yang tertinggi dan tidak ada lagi di atas arsy itu makhluk. Di atasnya siapa tadi? Allah Al-Khaliq. Tidak ada lagi di atas arsy itu makhluk, di atasnya adalah Allah Sang Khaliq.
Kemudian di atas sana itu ada namanya ars, ada namanya kursi. Ada namanya kursi. Kita sering baca ayat kursi. Itu bukan ayat kursi. Ngerti nih. Maksudnya kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kursi itu apa? Kursinya Allah itu maudhi'u qadamain. Tempat di mana Allah meletakkan kedua kakinya. Itu kursi. Jadi bukan tempat duduk. Ya. Jadi Allah bersemayam di atas ars dan kursinya Allah itu adalah tempat kedua kakinya Allah SWT berada. Rasulullah SAW pernah dalam satu hadis membandingkan besarnya ars sama kursi. Kalau kursi kan di dalam ayat kursi Allah bilang apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya kursinya Allah itu seluas as-samawat wal ard. Langit-langit yang 7 wal ard dan bumi yang 7. Itu kursinya Allah. Terus arsnya itu sebesar apa? Kan gitu. Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa perbandingan antara ya, kursi dan ars ya, itu seperti halaqah kahalaqatin cincin ya, cincin. Jangan bayangkan cincin. Mulqatin bi ardi falatin yang dilemparkan di padang pasir. Cincin dilempar ke padang pasir. Wa fadlul arsi 'alal kursi kafadlil falat 'ala tilkal halaqah. Jadi ars dan kursinya Allah itu, ars itu diumpamakan padang pasir tadi, dan kursi itu apa? Cincin tadi. Itu perumpamaan atau perbandingan jika ingin tahu luas dan besarnya makhluk ars. Allah yang menciptakan. Jadi tadi kata Imam Abu Hatim, bila kaifin kita nggak boleh membayangkan, nggak boleh mempertanyakan. Oh Allah bersemayam seperti apa? Apakah seperti para raja-raja di dunia? Nah, ini namanya kaifin, mempertanyakan. Ya, Allah kok dipertanyakan, diserupakan dengan makhluk itu terlarang, nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu enggak ada yang bisa serupa. Terus dalam surah Al-Ikhlas apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang serupa dengan Allah apapun. Enggak ada. Jadi kita udah bayang-bayangin gitu, tetap itu bukan Allah. Bukan caranya Allah. Maka enggak boleh okay, pikiran kita ini terlalu liar. Allah kayak raja di muka bumi yang berada di singgasana arusnya, kemudian bersila mungkin atau apa. Itu yang kita lihat di dunia dari para makhluk, para raja. Allah laisa kamitslihi syai'un, gak ada yang serupa. Terus tugas kita apa? Tugas kita cukup mengimani. Allah sendiri yang bilang di atas arsy, ya udah sampai situ selesai. Kalau ditanya Allah di mana? Di atas arsy. Arsy itu apa Ustaz? Arsy itu makhluk. Berarti Allah butuh makhluk? Ya enggak. Tidak selalu yang di atas sesuatu itu butuh yang di bawahnya. Langit di atas kita, dia enggak butuh bumi. Langit enggak butuh kita. Tapi orang-orang enggak mau menetapkan sifat istiwa bagi Allah, bersemayam bagi Allah karena takut menyerupakan Allah dengan Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah ditanya tafsir surah Ar-Rahman ayat 5, surat Toha ayat 5 tadi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Imam Malik ditanya, "Ya Imam,
Kaifa istawa? Bagaimana Allah bersemayam? Caranya bagaimana? Kata Imam Malik apa? Al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam itu kalimat yang udah paham. Semua orang paham. Namanya bersemayam itu ya bersemayam. Mesti tinggi ya, dan berada di sebuah ketinggian. Kata Imam Malik begitu. Al-istiwa'u ma'lum. Wal kaifu majhulun. Tata caranya Allah bagaimana? Apa selonjor? Apakah bersila? Ataukah bagaimana? Itu ghairu ma'lum. Wal kaifu ghairu ma'lum. Karena apa? Memang informasi tentang Allah ya harus dari Allah sendiri. Ayatnya ya kalau ada ya kita yakini. Tapi karena nggak ada ayat yang menjelaskan tata caranya bagaimana, ya udah sampai di mana ayat itu bilang, udah kita imani sampai situ. Kalau ada ayat menjelaskan detailnya, ya kita imani secara detail. Ternyata nggak ada. Rasul pun juga nggak mendetailkan. Jadi apa yang dicukupkan oleh Allah dan Rasulnya udah sampai situ. Pikiran kita nggak boleh terlalu liar. Yang jelas Allah nggak boleh disamakan. Nggak boleh ditanya-tanyai kayak gitu. Innallaha la yus'al. Allah nggak boleh ditakok-takoi. Wa antum tus'alun. Kalian yang akan ditanyai nanti. Allah nggak mungkin sama makhluk. Makhluk aja antar makhluk nggak mungkin sama. Contoh, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, waqad a'dadtu li ibadi, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku, ma la ainun ra'at, yang mata itu nggak pernah melihat sebelum, wala udhunun sami'at, telinga belum pernah dengar sebelum, wala khatara ala qalbin bashar, dan belum pernah terbayangkan, terimajinasikan di pikiran atau di hati manusia. Itu nikmat surga. Surga itu makhluk kan. Tapi kata Allah yang di surga itu sama yang di dunia itu cuma sama nama. Di sini ada buah, di sana ada buah. Di sini ada madu, di sana ada madu. Di sini ada susu, di sana ada susu. Di sini ada miras, khomer, di sana ada khomer. Yang kita lihat di dunia barang-barang itu, di surga itu mata kita pokoknya belum pernah lihat sebelumnya. Paham di situ? Itu sama-sama makhluk aja kayak gitu. Nama sama, tapi hakikatnya tidak selalu sama. Apalagi sama Khalik. Di surga ada bidadari, di dunia juga ada bidadari. Tapi kalau kita pernah lihat itu di dunia, yang jelas di surga itu belum pernah terlihat mata sebelumnya, belum pernah terdengar oleh telinga sebelumnya, belum pernah terbayangkan di pikiran kita sebelumnya. Itu sifat nikmat surga. Bu arti bayang-bayang nih apel, apel Washington merah. Di surga ada apel juga. Tufah. Tapi enggak sama. Terus bagaimana? Ya itu dirahasiakan supaya memang kita ini semangat meraihnya. Bidadari di surga misalnya tembus, ya tulang belulangnya itu tembus. Medeni ning dunia tembus. Betisnya tembus, transparan, malah melayu kabeh. Tapi di dunia, di surga disifati kayak gitu. Bidadari surga kalau ngeludah ke laut, laut yang asin dari tawar. Bidadari dunia yang ludah ke laut, laut tercemar. Cantik-cantiknya bidadari di dunia masih buang kotoran. Di surga nggak ada yang buang kotoran. Nggak ada yang punya rasa dengki, karena dengki udah dicabut. Oh kalau untuk nikmat ini terus penduduk surga iri, nggak ada, karena ada kedengkian itu udah dicabut. Jadi itu nikmat makhluk ya, yang Allah ciptakan. Gak sama. Maka kalau Allah lebih tidak sama lagi, itu memang harus diyakini seperti itu. Jadi jangan pernah membayangkan, mempertanyakan
bagaimana bersemayamnya Allah SWT. Tugas kita apa? Tugas kita ketika ini terkait urusan yang gaib, al-imanu billah, beriman kepada Allah, udah berhenti sampai di hati, imani, yakini, ya, dan jadikan itu sebagai akidah sampai mati. Bahwa Allah itu nggak kemana-mana. Terus Allah katanya dekat dengan makhluknya. Bahkan kedekatan Allah dengan makhluk itu lebih dekat daripada urat nadi. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut, jangan sedih, Allah itu menyertai kita. Yang dimaksud dengan kedekatan Allah, ma'iyyatullah, dengan hamba, itu bukan datnya Allah ngintili hamba satu-satu. Jadi Allah itu dijelaskan tadi apa? Ahata bikulli syai'in ilma. Ilmunya Allah yang mengetahui semua. Kemudian as-sami', pendengaran Allah yang melekat sama kita. Mbok kita bisik-bisik, jangankan bisik-bisik. Apa yang terbetik dalam hati, samping kita aja nggak ngerti. Karena di batin. Nggak ada orang yang samping kita nggak tahu, nggak ada orang yang tahu. Allah pun tahu apa yang terbetik di dalam as-sami'. Al-basir, Allah itu melihat semuanya. Apa yang ditutup-tutupi di dalam hati, apa yang ditutupi bahkan serapi apapun, Allah itu basir. Ini terkait dengan sifat-sifat Allah dalam asma was sifat. Jadi bukan datnya yang diyakini menyertai, tapi yang diyakini adalah pendengarannya Allah yang menyertai hambanya, penglihatannya Allah yang menyertai hambanya, ilmunya yang meliputi semuanya, nggak ada yang luput dari pengawasan, dari pendengaran, dari penglihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru merencanakan sesuatu Allah udah ngerti, padahal belum dilakukan. Nah, keimanan seperti ini harus kita masukkan. Ya, kalau kita mau berbuat jahat, nggak ada orang yang tahu, Allah tahu. Jadi mengimani Allah di atas ars ini memiliki banyak keutamaan. Yang pertama membuat kaum muslimin menjadi lebih takut untuk berbuat maksiat dan dosa. Karena Allah mengawasi semua. Allah mengawasi semuanya, gak ada yang luput. Dan semua tercatat. Catatan itu nanti akan dibentangkan, ditunjukkan semuanya. Kemudian manfaat yang kedua, ini termasuk keimanan kepada Allah yang sempurna. Keimanan kita kepada Allah yang sempurna. Kalau kita nggak ngerti keberadaannya zat yang selama ini kita sembah, lah terus dari mana datangnya kemantapan dalam beribadah? Kita kalau nggak tahu di mana Allah berada, kita mau mantep ibadahnya dari mana? Karena kita tahu Allah di langit, di atas sana, maka ketika kita berdoa ya, membuka tangan kita. Berharap Allah curahkan. Allah kasih berkah, Allah kabulkan. Ini menunjukkan bahwa Allah di atas. Kemudian khotib Jumat enggak begini, tapi begini. Kalau Allah di mana-mana kan begini. Tapi begini, enggak ada khotib Jumat yang begini. Jadi secara fitrah, secara kebersihan hati hamba, maka sebenarnya manusia itu mengakui bahwa Allah itu di atas arsy, tidak di mana-mana. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir.
Yang turun itu beneran Allah, bukan rahmatnya. Jadi kalau Allah turun berarti Allah dari atas. Kalau Allah turun berarti Allah dari atas. Ada yang mengatakan yang turun itu bukan Allah, yang turun itu rahmatnya. Ada yang mengatakan yang turun itu bukan Allah, yang turun itu malaikatnya. Padahal hadis selanjutnya mengatakan apa? Man yas'aluni fa'ati. Siapa yang minta kepadaku, aku kasih. Mayastakfiruni fa'akfirhu. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Masa rahmat bisa mengatakan seperti itu. Masa malaikat bisa mengatakan seperti itu. Jadi Allah memang betul-betul turun ke langit dunia. Di saat-saat semua orang pada terlelap. Jadi ibadah ketika orang banyak yang lalai, maka nilainya istimewa. Ini kaidahnya. Jadi kalau banyak orang yang terlelap, banyak orang yang lalai, kok kita memilih untuk ibadah, maka nilai ibadah itu istimewa. Ya, contohnya di malam hari, shollu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika manusia pada niyam, pada tidur. Jadi motivasi terutama para santri. Jadi ini kebiasaan setiap hari, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan solusi. Allah datang tapi kita cuek, nggak butuh seolah-olah. Padahal kita banyak masalah, banyak permintaan. Jadi sebelum 1 jam atau 2 jam sebelum subuh itu adalah waktu yang bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang sukses itu bangunnya lebih awal. Ya. Orang Islam sudah dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Dan beliau adalah pemimpin yang paling sukses di dunia. Ya. Banyak masalah-masalah yang terselesaikan. Karena kita mau bangun 1 jam atau 2 jam sebelum subuh. Ya. Cuma kadang telinga kita ini udah dikencingi oleh setan. Mata kita ini udah dikencingi oleh setan. Sehingga nggak dengar. Nggak dengar dan nggak berusaha untuk bangun sama sekali. Padahal kita sangat butuh pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terus ada orang yang bilang begini, kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsnya kosong dong. Bayangin kayak ini, kalau ngaji ke tempat sini, ke Darul Qura ini, jenengan batang tenggrio. Dia mengumpamakan Allah seperti siapa? Dia. Nah, ini udah memikirkan, mentasbih Allah seperti makhluk. Dan itu tidak selayaknya. Allah ala kulli syai'in qadir. Sadari yang bilang, sepertiga malam terakhir kan di waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Timur masih ibadah Isya. Belum nanti Eropa masih terang benderang. Berarti Allah bingung dong. Dia sedang mengomentari Allah, terus Allah dibayangkan sama dia seperti layaknya makhluk. Ta'ala Allahu amma yasifun. Allah nggak boleh misalkan kayak gitu. Kalau Allah bilang turun, ya jangan terlalu keminter. Berarti arsnya kosong. Terus apa sih nunggu? Jadi arsnya Allah itu kata Rasulullah SAW dalam hadis, wa arsyuhu 'alal ma'. Arsnya Allah itu di atas air. Saya pernah nyampein kayak gini di anak-anak muda di desa saya. Di atas ada air, berarti ada laut. Iya, air hujan dari mana? Jadi kayak orang kaget air dari atas. Di atas tuh ada laut. Ya. Singgasana iblis tuh di atas laut. Ya. Dan arsnya Allah
Di atas langit sana, langit yang paling tinggi sana, dan di atas laut, di atas air. Dipikul setiap hari oleh arba'ah, 4 malaikat, dan nanti di hari kiamat dipikul oleh 8 malaikat. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin samaniyah. Jadi yang memikul arsnya Rob kalian pada hari kiamat nanti jumlahnya 8. Malaikat 8. Dipikul oleh malaikat. Malaikat nggak ada capek. Ada malaikat tugasnya mikul, ya sampai hari kiamat mikul. Mereka nggak punya capek, nggak punya nafsu, nggak duwe sambat. Manungsa gak ono sing dadi malaikat. Sambat ini. Ada malaikat tugasnya cuma berdiri, sampai hari kiamat cuma berdiri. Mereka hanya bisa sami'na wa ta'na dan nggak pernah terbetik untuk mengkhianati atau maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala memikul arsnya, dan arsnya Allah itu di atas air, di atas langit 7 sana. Wa nu'minu annal arsa saqful mahluqat, dan bahwasanya arsnya Allah itu adalah atap, ya, kubah dari makhlukat, semua makhluk. Luasnya kayak tadi. Kursinya aja seluas langit dan bumi. Dan itu kalau dibandingkan ars tadi apa? Ars itu padang pasirnya, kursinya itu cuma apa tadi? Diumpamakan cincin yang dilempar. Insya Allah, jadi besar dan luas. Maka julukannya apa tadi? Akbarul mahluqat, makhluk yang paling besar. Wa a'lal mahluqat, makhluk yang paling tinggi atau tertinggi. Itu adalah julukan dari arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ulama salaf kita ini, Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, ini ingin meneruskan akidah dari guru-guru mereka sebelumnya. Ini kan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Bukhari dan yang lain-lain. Mereka ingin menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa ini loh, akidah yang diwariskan oleh Rasul dan para sahabat, yang kami dapatkan dari guru-guru kami, tentang keberadaannya Allah, bahwa Allah itu enggak di mana-mana. Kayak judul sinetron Tuhan di mana-mana, itu enggak benar. Masa Allah di tempat sampah? Masa Allah di jeding, di tempat-tempat najis? A'udzubillah min dzalik. Allah tetap di atas ars, tinggi di sana. Ars itu adalah makhluk yang tertinggi, tidak ada lagi di atasnya makhluk, adanya adalah Allah Sang Khalik, dan makhluk yang terbesar. Kemudian dari kaidah ini atau akidah ini kita juga bisa mengerti tentang, memahami tentang kesesatan orang yang meyakini bahwa Allah itu manunggal, ya, menitis, menyatu dengan makhluk, ya. Seperti pemahaman wahdatul wujud, ya, manunggaling kawula Gusti. Kalau di Timur Tengah dulu pemahaman ini dibawa oleh Ibnul Arabi, orang yang memahami dan mendakwahkan bahwa Allah itu menitis di setiap makhluk. Bahkan dia bersyair, tidaklah aku melihat anjing kecuali di situ ada Allah. Tidaklah aku melihat babi, syairnya sampai sengeri. Kemudian di Jawa ada Syekh Siti Jenar, dan dia dieksekusi mati oleh para wali songo karena membawa akidah yang sesat. Enggak boleh meyakini manunggal kawula Gusti. Apakah orang yang meyakini kayak gini? Enggak ada, banyak. Ya, yang pernah saya coba ketika ada orang jalan di pinggir-pinggir jalan raya itu. Jangan pernah lihat, kadang nggawa teken, nggawa buyu, kaya pendekar, kisanak-kisanak nih. Coba jenengan endek, jenengan berhentikan, terus dijak ngobrol. Saya pernah beberapa tahun lalu ngobrol kayak gitu, ternyata orang ini memang memiliki keyakinan seperti itu. Jadi kita ajak jajan,
Hanya saya untuk ngobrol mau kemana, dari mana, udah berapa lama, ternyata udah hampir 4 bulan dari Madura ke Kebumen. Melaku. Karena wasiat dari gurunya nggak boleh naik kendaraan, kudu melaku. Ya, berbulan-bulan. Tujuannya ke tempat-tempat keramat tiap daerah. Jadi dia udah lepas rasa malunya, nggak canggung sama orang, nggak punya rasa gengsi. Nah kok sakit? Jenengan di Sawang ini mboten anu karena itu maaf ya. Itu waktu itu pripun nggih, kelamin ini kelihatan itu. Karena kita mau ngasih celana sebenarnya. Jadi dia sampai hampir telanjang begitu itu dia udah nggak anu. Padahal ini santri. Jadi kalau udah nitis Gusti Allah teng jasad kulo, teng diri kulo, saya nggak peduli dengan pandangan manusia. Di hati saya cuma ada Allah. Tapi telanjang dia Pak Didi. Dilihat orang banyak. Gitu. Dia bilang apa? Pokoknya aku mati rasa. Aku udah nggak disawang wong, diguyu wong, udah nggak peduli karena Allah sudah menitis dengan saya. Tekas celana. Di Sragen ada tempat keramat apa dihampiri, nanti di Sukoharjo ada apa dihampiri, sampai ke Kebumen. Jadi fakta memang banyak. Dan sekarang banyak orang-orang kayak gitu di pinggir jalan. Berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang bertahun-tahun nggak pulang untuk tirakat di jalan kayak gitu. Ya. Jadi pemahaman yang lurus tentang akidah Allah SWT di atas ars itu, akidah harus diambil dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh diambil dari mimpi, nggak boleh diambil dari thariqat dan sebagainya. Tapi sumbernya harus dari Al-Quran dan As-Sunnah yang as-sahihah. Itu mungkin kesimpulannya dari yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali tentang akidah salafus saleh berikutnya. Yaitu poin yang ke-6, melihat Allah SWT. Insya Allah kita akan bahas kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga jamaah semua sehat walafiat. Ini musim sakit, musim pilek, musim demam. Ya, jaga kesehatan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.